Yo Mina, sebuah akhir yang penuh emosi untuk manga aksi penuh monster ini akhirnya telah tiba. Setelah perjalanan panjang melawan ancaman para kaiju, kisah Kafka Hibino dan rekan-rekannya kini sudah mencapai puncaknya. Banyak penggemar yang merasa puas sekaligus berat hati melepas salah satu manga shonen paling unik dalam beberapa tahun terakhir. Kita akan membahas bagaimana endingnya dan bagaimana kehidupan para karakter setelah terjadi bencana besar yang hampir memusnahkan populasi manusia yang diakibatkan kaiju nomor 9. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Di halaman awal ada sebuah catatan editor yang berbunyi, mempercayakan hari esok padanya. Chapter ini sendiri diawali dari ingatan Kafka yang melihat punggung kepala komandan Isao Shinomiya yang saat itu perlahan menghilang. Kafka mulai sadar dari pingsannya setelah bertarung mati-matian menghadapi kaiju nomor 9 atau kaiju Meireki. Kafka berkata, hal terakhir yang kulihat pada saat itu adalah sosok kepala komandan Shinomiya yang perlahan menghilang. Seharusnya aku musnah bersama kaiju nomor 8. Tapi aku mendapati diriku membuka mata di sebuah rumah sakit milik pasukan pertahanan. Saat itu dokter yang menangani Kafka sangat terkejut melihat Kafka sudah sadar. Dia berkata, apa kau baik-baik saja? Bisakah kau memahami perkataanku? Kemudian Kafka melihat ke arah cermin lalu berkata, siapa ini? Ternyata saat itu Kafka sang pahlawan kembali dengan wajah kusam dipenuhi janggut dan kumis dengan rambut yang sudah cukup panjang urak-urakan karena ternyata dia tidak sadarkan diri selama 4 bulan lamanya. Setelah itu Kafka makan sambil melihat berita melalui ponselnya. Dalam berita itu terungkap bahwa total kaiju yang muncul pada bencana itu sebanyak 1.316 ekor. Dari 18 kaiju tipe khusus yang muncul, 7 diantaranya adalah kaiju klasifikasi bernomor, termasuk satu kaiju bernomor super khusus. Sementara total kerugian yang timbul mencapai 56.400 miliar yen. Kerusakan terjadi di seluruh penjuru Jepang dan Tokyo menjadi wilayah dengan kerusakan terparah. Banyak korban jiwa berjatuhan, termasuk mereka yang gugur dalam tugas. Tapi ajaibnya, semua kerugian itu masih terbilang kecil jika mempertimbangkan skala bencana yang sudah terjadi. Walaupun begitu, tetap saja bencana kaiju nomor 9 adalah bencana terbesar yang pernah terjadi sejak pasukan pertahanan didirikan. Lalu terkait kaiju nomor 8, banyak rumor dan teori yang berkembang tentang asal-usul dan juga identitasnya karena rasa penasaran publik semakin tak terbendung. Dengan banyaknya jumlah kesaksian yang menyatakan sudah melihat kaiju itu bertarung bersama pasukan pertahanan, berbagai macam teori pun ramai diperbincangkan di media sosial. Seperti teori bahwa kaiju nomor 8 adalah senjata biologis terbaru milik pasukan pertahanan. Lalu ada teori juga bahwa kaiju nomor 8 adalah kaiju berhati manusia. Ada juga teori yang menyatakan bahwa dia adalah sosok alien. Bahkan ada teori liar yang mengatakan bahwa sebenarnya bencana kali ini merupakan rekayasa pemerintah dan Kementerian Pembasmian demi mengurangi populasi manusia dengan memanfaatkan kaiju nomor 8 sebagai dalangnya. Mendengar teori terakhir ini, Kafka cukup bingung keheranan. Dia berkata, muncul dari mana teori ngawur seperti itu? Dalam berita pun dijelaskan bahwa sekalipun 4 bulan sudah berlalu, tapi pihak pasukan pertahanan sama sekali tidak memberikan penjelasan apapun terkait kaiju nomor 8 dengan dalih keamanan negara. Sambil mendengarkan berita, Kafka sendiri sedang bersiap-siap. Dia sudah mencukur kumisnya dan mengenakan pakaian pasukan pertahanan yang sudah disediakan sambil berkata, aku tidak tahu kenapa aku bisa kembali ke wujud manusia. Aku juga tidak tahu kenapa aku bisa merasakan detak jantungku yang seharusnya sudah berubah menjadi inti kaiju. Selain itu, masih ada lagi hal aneh lainnya. Dia masih ada di sini. Dia yang dimaksud adalah kaiju nomor 8. Setelah itu Kafka pun berteori liar tentang keberadaan kaiju nomor 8 yang masih ada di dalam tubuhnya. Dia berpikir bahwa mungkin saja kepala komandan Shinomiya pun menahan para dendam itu supaya tetap berada di tubuhnya. Karena tindakan seperti itu memang tipikal dari kepala komandan Shinomiya. Atau mungkin juga pada akhirnya para dendam itu bersedia untuk menjadi kekuatan bagi umat manusia di masa kini. Saat memikirkan hal itu, ada seseorang yang masuk sambil berkata, apa kau sudah selesai bersiap-siap? Kafka pun menoleh ke arah pintu dan ternyata yang datang menjemputnya adalah Mina bersama Okonogi. Seketika Kafka salah tingkah. Dia hanya bisa berkata halo sambil gelagapan. Tapi saat itu Mina tidak menjawab
menjawab halo Kafka. Mina langsung berkata, sudah ada mobil yang menunggu kita, ayo kita berangkat. Setelah itu mereka pun berangkat. Mereka menuju pangkalan Tachikawa, yaitu markas dari pasukan pertahanan Unit 3. Tiba di sana, Kafka terlihat terkesan melihat pembangunan ulang pangkalan Tachikawa. Dia berkata, wow hebat, hampir semuanya sudah dibangun ulang ya? Tidak, lebih tepatnya sekalian diperbarui jadi lebih kuat ya. Okonogi menjelaskan bahwa setelah pangkalan luluh lantak akibat serangan Kaiju nomor 10, upaya perbaikan pun tertunda akibat bencana Kaiju nomor 9. Oleh karena itu, mereka sekalian merencanakan peningkatan fasilitas besar-besaran pada pangkalan Tachikawa. Lalu tiba di parkiran, Kafka langsung mengenang momennya saat pertama kali bertemu Kikoru. Kafka berkata, saat hari hujan, aku pernah bertengkar dengan Kikoru di sini. Saat itu dia menyebut-nyebut soal angka keberuntungan. Pokoknya membuat kesal. Kafka pun saat itu melihat lapangan latihan dan kembali mengenang momennya dulu saat ujian masuk pasukan pertahanan. Dia berkata, lapangannya pun masih sama seperti dulu ya. Dulu semua orang berlari dengan sangat cepat, terutama Iharu, Haruichi, dan Aoi. Mereka sebenarnya makan apa bisa secepat itu? Setelah itu, Kafka mulai masuk ke ruangan aula. Dia berkata, ruang aulanya pun diperluas. Aku jadi ingat saat upacara pengangkatan para prajurit pasukan pertahanan. Kemudian, Kafka melihat gedung asrama yang juga sudah hampir selesai dibangun kembali. Saat itu dia mengingat pengalaman menyenangkan saat berendam bersama rekan-rekannya. Lalu Okonogi memberikan informasi bahwa rencananya area latihan pun akan diperluas hingga 1,5 kali lipat. Dan itu membuat Kafka panik, karena itu artinya jika dihukum berlari mengelilingi area latihan, mereka jadi harus berlari lebih jauh. Setelah itu Kafka, Mina, dan Okonogi bersiap melewati sebuah pintu yang jika dilewati akan langsung membawanya sampai di gerbang utama. Saat itu lagi-lagi Kafka mengingat kenangannya dulu saat dia ditangkap dan akan dibawa oleh pasukan pertahanan. Tapi saat itu rekan-rekannya dari Unit 3 menghadangnya. Dan di sanalah Reno Ichikawa mengatakan kepada Kafka bahwa dia percaya Kafka pasti akan kembali. Mengingat itu, seketika Kafka mengingat juga momen-momen kritis dalam hidupnya setelah semua orang tahu dia memiliki kekuatan kaiju. Mulai dari Mina yang masih akan terus menunggu Kafka. Lalu Kafka yang menyatakan bahwa dia adalah Kafka Hibino walaupun sedang dalam bentuk kaijunya. Lalu ada Isao Shinomiya yang berkata, supaya kau bisa tetap hidup. Lalu ada Kafka yang kesal karena rekan-rekannya dikalahkan dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu ada momen yang pada akhirnya Kafka memutuskan akan bertarung sebagai kaiju nomor 8. Saat itu Kafka berdiri sendiri menghadap ke gerbang utama, sementara Mina dan Okonogi ada di belakangnya. Dan setelah mengingat semua momen tadi, Kafka menoleh ke belakang ke arah Mina sambil berkata, benar juga, akhirnya aku bisa kembali ke sini. Tapi saat itu Kafka dibuat terkejut karena ternyata di belakang sudah ada rekan-rekan dari Unit 3 lainnya. Kafka benar-benar melihat semuanya. Bahkan Reno berdiri di samping Mina. Reno berkata, Senpai, selamat datang kembali. Sejak awal, aku percaya bahwa Senpai pasti akan kembali ke sini. Mendengar itu membuat Kafka meneteskan air mata. Dia semakin terharu dan salah tingkah. Lalu dengan air mata yang masih mengalir deras dari matanya, Kafka berkata, ya, aku kembali. Lalu Iharu tiba-tiba menubruk badan Kafka sambil berkata, dasar kau om. Kafka pun terjatuh. Iharu berkata, tubuhmu melemah ya? Dengan kesal Kafka berkata, aku ini koma selama 4 bulan tahu. Melihat tingkah Iharu itu, Haruichi berkata, dasar, Iharu memang tidak pernah menahan diri untuk momen seperti ini. Lalu Aoi berkata, ya, berkat sifatnya itu, tugas kita pun jadi lebih mudah. Karena itulah dia menjadi kandidat regu penyerang nomor 3. Setelah itu Kikoru membantu Kafka bangun. Lalu rekan-rekannya yang lain mulai berbincang dengan Kafka. Mereka bercanda dan saling mengejek Kafka. Setelah itu, Kafka menceritakan secara singkat tentang kehidupan rekan-rekannya dan juga dirinya setelah bencana besar itu. Ichikawa, Iharu, Haruichi, dan Aoi mulai tahun berikutnya, masing-masing dari mereka akan diangkat sebagai ketua regu dan diberikan sebuah regu untuk dipimpin. Divisi analis dari markas pusat menilai bahwa saat ini Unit 3 memiliki kekuatan tempur yang setara dengan Unit 1 dan tengah memasuki masa keemasan mereka. Mereka awalnya memprediksi bahwa pendaftar yang ingin bergabung dengan pasukan pertahanan akan berkurang setelah peristiwa bencana Kaiju nomor 9. Tapi ternyata prediksi itu salah besar. Jumlah pendaftar malah meningkat hingga 4 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu membuat Mina dan Wakil Komandan Hoshina menjadi sangat sibuk. Mina pun kewalahan karena dia sangat benci pekerjaan administrasi. Sementara Hoshina walaupun keteteran, dia masih menyemangati semuanya untuk tidak berhenti bekerja. Sementara Kikoru memperoleh lonjakan karir yang sangat pesat. Rencananya, dia akan diangkat sebagai Wakil Komandan Unit 1 pada tahun keduanya di pasukan pertahanan. Dia terus berusaha keras supaya bisa menjadi prajurit terkuat yang bahkan melampaui kedua orang tuanya. Sebagai gantinya, Wakil Komandan Hasegawa diangkat sebagai perwira di markas pusat. Hal itu membuat Narumi kesal dan jengkel karena merasa ditinggalkan dan dilangkahi oleh Hasegawa. Narumi berkata kepada
kepada Hasegawa, "Bisa-bisanya kau meninggalkan komandanmu dan pindah ke markas pusat. Takkan kumaafkan. Aku takkan pernah memaafkanmu." Sebenarnya Narumi sendiri tidak terlalu berminat dengan markas pusat, tapi dia terus memprotes keputusan itu karena harga dirinya yang terlalu tinggi. Situasi yang kacau dari Narumi itu ditenangkan oleh Kikoru yang akan menjadi wakilnya. Kikoru berkata, "Tapi sudah seharusnya kan orang yang menjabat sebagai komandan unit 1 adalah orang yang memegang status sebagai prajurit terkuat kan? Kalau bukan komandan Narumi, lalu siapa lagi yang pantas memikul jabatan itu?" Narumi terlihat kesal dengan ucapan Kikoru. Dia berkata, "Apa katamu? Tapi benar juga. Kata-katamu tepat sekali." Lalu Narumi berkata di dalam hatinya, "Selain aku tidak ada lagi yang pantas memikulnya." Sementara Kikoru dalam hatinya berkata, "Suatu hari nanti, aku pasti akan merebut jabatan itu darinya." Sedangkan Hasegawa yang melihat momen itu mengacungkan jempolnya kepada Kikoru sambil berkata di dalam hatinya, "Kelihatannya aku sudah bisa menyerahkan Narumi kepadanya." Menurut Kafka, selain kekuatan tempur, sepertinya Kikoru pun sudah berkembang dalam aspek yang lain. Sementara itu, ada 7 ekor kaiju klasifikasi bernomor yang berhasil dibasmi selama peristiwa bencana kaiju nomor 9, kecuali kaiju nomor 10 yang sudah diubah menjadi senjata, sedangkan jaringan tubuh ke-6 kaiju sisanya masih disimpan. Salah satu di antaranya yaitu kaiju nomor 12 yang menunjukkan reaksi kecocokan dengan Komandan Soichiro Hoshina dari Divisi Wilayah Barat. Tapi karena ke-6 kaiju berbahaya yang memiliki kesadaran serta kecerdasan tingkat tinggi, masih belum diputuskan apakah semua kaiju itu akan dijadikan senjata, terutama jaringan tubuh milik kaiju nomor 9. Jaringan tubuh itu kini disegel menggunakan segel yang sama kuat dengan yang digunakan pada kaiju nomor 6 dan disimpan dengan pengamanan super ketat di bagian terdalam pangkalan Ariake. Lalu Kafka Hibino sendiri hidup seperti biasa layaknya manusia. Dia pergi berbelanja ke minimarket seperti pembeli pada umumnya dengan pakaian biasa tanpa mengenakan pakaian pasukan pertahanan. Saat berbelanja itu, tiba-tiba terjadi gempa karena kemunculan seekor kaiju di sekitar sana. Kafka pun langsung keluar untuk menenangkan orang-orang yang panik. Dia menunjukkan lencana pasukan pertahanan sambil berteriak, "Aku anggota pasukan pertahanan. Semuanya harap tenang dan ikuti instruksi untuk evakuasi." Kaijunya sendiri saat itu sedang mengamuk menghancurkan bangunan di sekitar sana. Kafka langsung menghubungi kantor pusat untuk memberikan informasi bahwa ada kaiju yang muncul di kota Nishiki. Tapi ternyata Hoshina sudah menangkap sinyalnya dan mereka akan segera mengirim pasukan ke sana. Hoshina meminta Kafka untuk berhati-hati pada kaiju pendamping, lalu meminta Kafka untuk mengarahkan warga sekitar untuk segera melakukan evakuasi. Dan saat itu, ada satu pesan tambahan yang paling penting untuk Kafka dari Hoshina, yaitu jangan melakukan hal bodoh, karena saat ini semua lembaga penelitian di penjuru dunia ingin mengetahui identitas asli kaiju nomor 8. Jika identitas Kafka sampai diketahui, maka nyawanya akan berada dalam bahaya. Kafka sendiri sudah tahu tentang hal itu, jadi dia memutuskan untuk mundur ke garis belakang pertahanan dan membantu dari sana sampai pasukan datang. Setelah itu, Kafka mulai membantu warga sekitar untuk evakuasi ke tempat aman. Tapi saat itu ada 2 anak kecil, 1 perempuan dan 1 laki-laki yang terjebak tidak bisa kabur dari kaiju. Mereka benar-benar sudah berada di hadapan kaiju dan bersiap dilahap. Sambil menangis, anak laki-laki itu berkata, "Percuma, kami sudah tidak bisa lari lagi." Sementara itu, walaupun terlihat ketakutan, anak perempuannya berkata, "Aku akan menjadi prajurit pasukan pertahanan. Karena itulah, aku tidak takut pada kaiju sepertimu." Anak perempuan itu pun berdiri dan bersiap menghadapi kaiju. Melihat temannya yang bangkit, anak laki-laki itu pun langsung bangkit sambil berkata, "Benar juga, karena kami sudah tidak bisa lari lagi. Jadi sekalian saja." Setelah itu, kaiju yang ada di hadapan mereka sudah membuka mulutnya dan akan melahap mereka berdua. Tapi ternyata dengan cepat Kafka menyelamatkan kedua anak itu, walaupun saat itu Kafka masih dalam bentuk manusianya. Setelah bencana kaiju nomor 9, saat ini Kafka berhasil mendapatkan kepercayaan penuh dan diizinkan untuk bergabung secara resmi dengan unit 3. Kini Kafka tergabung dalam sebuah regu baru yang bertugas menganalisis kaiju secara langsung di lokasi kemunculan mereka, dan dia menjadi ketua dari regu analis itu. Kemudian setelah kedua anak itu selamat, Kafka berkata kepada mereka, "Kalian sudah bertahan dengan baik. Aku pasti akan mengantar kalian pulang dengan selamat. Jadi tolong rahasiakan semua yang kalian lihat setelah ini ya." Tidak lama dari mengatakan itu, Kafka langsung berubah menjadi kaiju nomor 8 di hadapan kedua anak kecil itu. Dan dia siap bertarung sebagai kaiju nomor 8. Dan itu menjadi akhir dari serialisasi kaiju nomor 8 atau Kaiju Hachigo. Oke, bagaimana menurut kalian tentang ending dari Kaiju Hachigo? Apakah itu memuaskan atau justru tidak memuaskan? Silakan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten menarik lainnya
lainnya hanya di Animangati. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. 愛漫画ってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれていきと旅に参加して私たちと共に